Salam sejahtera, senang sekali jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Andi Silalahi dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat, pertolongan Roh Kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Amsal 21 ayat 25. Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Renungan kita berjudul Jangan Malas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya sekolah dasar atau waktu saya SD, ada peribahasa yang tertempel di dinding kelas kami, berbunyi seperti ini. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Nah, itu sudah tahun berapa itu ya? 79, 80-an. Apa arti malas? Menurut kamus, malas berarti tidak mau bekerja atau tidak bernafsu melakukan sesuatu. Secara teologis, kata malas bukan saja tidak tertarik dalam hal-hal kerohanian, tetapi juga apatis dan pasif dalam aktivitas rohani. Maka kemalasan itu merusak dan mematikan. Amsal 19 ayat 15 menyatakan bahwa kemalasan mendatangkan tidur, dan itu tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi itulah akibat kemalasan. Dosa kemalasan menyebabkan cara hidup yang negatif, dan juga bisa disebut sebagai seorang yang menjadi pembinasa kesempatan. Jadi orang malas adalah orang yang membuang kesempatan atau kairos. Orang malas bisa diumpamakan seperti sepotong kayu yang terapung di air dan dibawa oleh arus. Kayu itu tanpa gerak dan minat. Orang malas menghendaki jalan pintas atau jalan yang instan. Mau dapat hasil tanpa usaha atau kerja. Itulah orang malas. Tapi saudara harus tahu bahwa kapal yang tidak punya mesin pasti akan hanyut di bawah arus. Demikian juga si pemalas. Mau tidak mau akan tenggelam di dalam kebinasaan. Banyak orang meninggal di dalam kecelakaan mobil. Bukan karena mereka pengemudi yang bodoh. Mereka pintar mengemudi, tetapi mereka mengantuk dan malas untuk berpikir harus beristirahat. Nah, ini kan satu keanehan. Dalam perumpamaan tentang talenta, disebutkan di sana bahwa tersedia hukuman bagi hamba yang jahat dan malas. Dia disebut hamba yang malas. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya atau tidak melakukan sesuatu apapun. Saudara, dalam setiap bidang kehidupan, pemalas adalah orang yang kalah. Mahasiswa yang kerjanya tidur-tiduran tidak mungkin berhasil dengan baik ketika ujian. Dalam bidang pertanian pun demikian, dalam bidang bisnis perdagangan, dalam perusahaan atau pabrik, bahkan dalam semua bidang kehidupan, membutuhkan yang namanya kerajinan dan kesetiaan. Jika tidak, maka kegagalan sudah menanti. Kemalasan adalah unsur perusak dalam hidup sehari-hari saudara-saudara. Karena kemalasan, banyak jiwa yang terhilang, sebab tidak ada yang memberitakan Injil. Kota-kota bisa diamuk oleh api karena kurang penjagaan akibat kemalasan. Banyak rumah tangga yang hancur karena istri atau suami yang malas. Bahkan kejahatan merajalela. Banyak maling atau pencuri juga diakibatkan karena kemalasan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat fenomena ini. Bahkan secara rohani juga ada banyak orang, ribuan, mungkin jutaan orang yang malas beribadah, malas membaca Alkitab, malas mendengarkan khotbah atau renungan seperti ini. Baru dengar 1 menit, 2 menit,
sudah bosan gitu ya. Kalau sudah lebih 10 menit katanya kepanjangan. Nah, ini juga fenomena. Malas berdoa, malas bekerja, malas melayani padahal kesempatan ada. Malas bersaksi, malas bersih-bersih, malas berbuat baik, malas memberi persembahan, bahkan malas tersenyum saja malas gitu ya. Ini satu ironi. Ya. Bisa ditambahkan lagi daftarnya, banyak kemalasan. Jadi Roma pasal 12 ayat 11 selalu memotivasi saya, dan ketika ada orang berulang tahun ayat ini selalu kami kirim gitu ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hati-hatilah, kemalasan bisa menjadi senjata ampuh yang dipakai oleh si iblis untuk merusak banyak generasi pada masa ini. Oleh karena itu bangunlah, bangkitlah, tinggalkanlah kemalasan, jadilah bijak, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekali lagi, kemalasan tidak akan berdampak positif. Kemalasan hanya mengakibatkan kejatuhan. Tetapi ketika kita memiliki kerajinan, sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab kita, di sana pasti ada pujian, ada sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami dapat melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Kami hidup di dalam kerajinan, di dalam roh yang menyala-nyala, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, untuk kami dapat melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.